Oke, salam sejahtera, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai lab container, orchestration dengan Kubernetes dan OpenShift yang ada pada lab section 8.5. Pada lab ini akan dilakukan debug dan deploy penerapan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform. Di latihan ini tugas saya adalah melakukan penerapan aplikasi kode Red Hat OpenShift Container Platform. Aplikasi kode itu menggunakan microservice yang dikontainerisasi, yaitu kode minus API dan kode minus UI. Sebagai user Sebagai user student, pada work session kita diminta untuk menggunakan perintah lab spasi star spasi OpenShift minus lab. Ini kita Ctrl C saja, kemudian Ctrl V, lalu kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, teman-teman, lab script-nya ini akan berjalan terus-menerus mengevaluasi OCP dari lab ini. Biarkan script ini berjalan di terminal ini. Saat ini kita diminta untuk melengkapi objektif dari lab ini pada terminal Windows yang baru. Jadi, 5 objek ini yang perlu diselesaikan. Awalnya memang kelima-limanya ini masih gagal karena kita belum melakukan penyelesaian. Oke, di sini kita tambahkan terminal barunya dengan klik tanda plus di sini. Kemudian untuk memperbesarnya kita tinggal eksekusi Ctrl C plus seperti itu. Oke, selanjutnya ke instruksi. Di instruksi pertama ini kita diminta login ke cluster sebagai user developer dan memastikan rekan-rekan menggunakan lab ocp-lab untuk login ke cluster sebagai developer. User sudah ada instruksinya di 1.1, yaitu menjalankan perintah oc spasi login spasi minus u spasi developer spasi minus p spasi developer, kemudian spasi backlash. Backlash ini berfungsi untuk pindah baris. Nah, di sini masih ada parameternya. Parameter lanjutannya yaitu https :/2 api .ocp4.example.com :6443. Ini kita salin Ctrl C, kemudian karena dia dua baris kita ke open text dialog. Di sini kita Ctrl V, kemudian send. Kemudian enter. Nah, terlihat di sini ada keterangan login successful. You have one project on this server, yaitu ocp-lab. Oke, selanjutnya di titik 12. Di langkah 1.2 ini memastikan bahwa kita menggunakan project ocp-lab dengan mengeksekusi perintah oc spasi project spasi ocp-lab. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, enter. Di sini ada pesan already on project ocp-lab on server https://2 api.ocp4.example.com :6443. Ini berarti kita sudah berada di dalam project tersebut. Nah, selanjutnya langkah 2, yaitu kita diminta untuk berpindah ke dalam directory DU188, subdirectory lab, subdirectory OpenShift-lab, di directory dari user yang digunakan saat ini, yaitu /home/student. Direktori ini membuat nanti file-file YAML yang telah dibuat oleh kolega atau rekan-rekan lainnya. Kemudian diminta di sana memastikan bahwa file YAML-nya awalnya di sana mengandung kesalahan dan rekan-rekan perlu akan melakukan perbaikan pada file YAML tersebut sehingga dapat berjalan. Kita pindah dulu dengan perintah cd space /du188/lab/OpenShift-lab/. Ini di Ctrl C saja. Kemudian Ctrl V. Kemudian enter. Pada promnya sudah terlihat kita sudah berada di directory OpenShift-lab. Kalau kita ls, nah di dalamnya sudah ada file deployment.yaml dan service.yaml. Nah, kemudian langkah ketiga, di sini kita diminta untuk menggunakan file deployment YAML untuk melakukan deploy atau penerapan container host-API di dalam project RH-OCP dengan nama ocp-lab. Diawali dulu dengan mencoba membuat penerapan atau deployment menggunakan file deployment YAML yang sudah disediakan dengan mengeksekusi perintah oc spasi create spasi -f spasi deployment YAML. Ini kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian enter.
Nah, muncul pesan the deployment codes minus API is invalid. Space dot template dot metadata dot label invalid value. Nah, jadi ada nilai yang tidak valid. Jadi deploymentnya mendefinisikan aplikasi podnya dengan apps bernilai codes minus API label, namun di space dot selectory minus met labelnya menggunakan nama yang berbeda. Nah, untuk itu rekan-rekan diminta membuka file deployment YAML-nya menggunakan test editor seperti getEdit. Untuk itu kita akan salinkan dulu nama filenya yang akan dibuka menggunakan getEdit, yaitu deployment.yml. Ini kita salin aja dulu, Ctrl C. Kemudian di sini kita ketik aja gedit, kemudian Ctrl V teman-teman. Nah, eh, keseluruhannya namanya yaitu getEdit spasi deployment.yml. Oke, kita enter saja. Nah, di sini bagian tebal ini yang perlu kita tambahin. Di sini kita disuruh di match labelnya itu kita disuruh menggunakan codes minus API. Jadi di sini hanya nggak ada, hanya codes-nya doang. Jadi di sini kita copy saja. Kalau lebih gampangnya kita tinggal ketik saja teman-teman. Di sini kita tinggal ketik minus API. Begitu juga dengan labelnya teman-teman. Di sini kita disuruh juga menggunakan codes minus API. Tapi di sini sudah ada. Kemudian kita save. Lalu kemudian kita silang. Lalu kemudian baru kita membuat kembali deployment-nya dengan memicu perintah oc spasi create spasi minus f spasi deployment dot yml. Ini kita Ctrl C saja, kemudian Ctrl V, lalu enter. Nah, di sini berhasil teman-teman terbuat. Nah, kemudian di 3.4 kita diminta memverifikasi aplikasi codes minus API podnya sudah dalam kondisi berjalan atau running dengan mengeksekusi perintah oc spasi get spasi po. Ini Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, lalu enter. Nah, di sini sudah ada statusnya itu running. Nah, kemudian di langkah 4 diminta untuk menggunakan file service.yml untuk mengkonfigurasi networking dari container codes-UI di dalam project ocp-lab. Konfigurasi di dalam file service.yml yang perlu rekan-rekan diminta menyesuaikan codes-UI itu harus bisa menjangkau codes-API container di URL http://2 codes-API 8080. Jika deploy dengan urutan yang tidak tepat, jika rekan-rekan nantinya membuat kesalahan, rekan-rekan bisa menghapus dan membuat kembali objek service dengan mengeksekusi perintah berikut. oc spasi delete spasi minus f spasi service dot yml. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik solusinya. Kita awali dulu dengan melakukan penyesuaian di dalam file service.yml menggunakan gedit. Misalkan dulu nama gedit. Di sini kita Ctrl C saja teman-teman, service.yml-nya. Lalu kita eksekusi dengan menggunakan gedit. Kemudian kita tinggal Ctrl V. Jadi lengkapnya itu gedit spasi service spasi .yml. Kemudian kita enter teman-teman. Nah, di bagian tebal ini kita disuruh mengganti portnya, yaitu minus port kolom 8080. Pada bagian ini yang awalnya 3000 kita ganti ke 8080. Nah, lebih simpelnya kita tinggal ketik aja teman-teman, yaitu 8080. Kemudian di 4.2-nya juga target portnya juga kita ganti yang sedari awal 3000 jadi 8080. Itu tinggal ganti saja 8080. Kemudian 4.3-nya kita disuruh menggunakan app colon codes minus API. Di sini tinggal kita tambahin saja teman-teman API minus API gitu. Kemudian 4.4-nya di sini kita tinggal copy saja, Ctrl C teman-teman. Lalu kemudian tambahin di sini, sorry. Kemudian Ctrl V. Oh ya teman-teman, jangan lupa di sini diganti juga. Di sini menggunakan minus API biar nanti kebaca teman-teman, biar nggak error. Di sini minus API juga. Oke, selanjutnya kita save aja.
kemudian kita silang. Nah, kemudian di 4.5 kita diminta membuat service dengan mengeksekusi file service YAML-nya menggunakan perintah oc spasi create spasi -f spasi service.yaml. Ini kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian enter. Nah, ini berhasil terbuat ya. Selanjutnya di 4.6 memverifikasi konfigurasi service. Di sini kita salin dulu eksekusinya yaitu oc spasi descript spasi service spasi codes minus API. Ctrl C, kemudian Ctrl V teman-teman, kemudian enter. Nah, ini sudah kelihatan infonya yaitu 10.8.0.39 kolon 8080. Terlihat juga target portnya itu 8080. Kemudian berjalan di port 8080, selektor app-nya bernilai codes minus API. Nama codes minus API berarti ini sudah sesuai. Ini teman-temannya. Nah, selanjutnya di 4.7 kita diminta untuk memverifikasi kontainer codes minus UI dengan perintah oc spasi get spasi po. Ini Ctrl C, kemudian Ctrl V, enter. Nah, di sini codes minus UI-nya masih gagal, teman-teman, masih crash log backup, masih gagal di sini. Nah, selanjutnya di 4.8, sebelumnya rekan-rekan diminta menghapus dulu kontainernya dengan merujuk pada label app bernilai codes minus UI dan membiarkan deployment-nya codes minus UI-nya membuat ulang kontainer tersebut. Oke, kita eksekusi perintah oc spasi delete spasi pod spasi -1, artinya satu baris, kemudian spasi app dengan codes minus UI. Ini Ctrl C, kemudian Ctrl V teman-teman. Oke, kemudian enter. Nah, ini sudah selesai ditandai dengan pesan port codes minus UI, sudah terhapus. Baru memverifikasi di deployment codes minus UI-nya, sudah membuat kontainer baru dengan perintah oc spasi get spasi po. Kemudian Ctrl V, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah running untuk codes minus UI-nya. Nah, jika sudah di langkah kelima, di sini kita diminta membuka browser dpm accession dan melakukan navigasi ke alamat http://2 codes minus UI minus ocp minus lab .apps.ocp4.example.com. Ini kita Ctrl C saja teman-teman. Kemudian kita diminta membuka Firefox. Nah, di sini kita tinggal Ctrl V saja. Nah, sini tinggal enter. Nah, di sini udah terverifikasi teman-teman. Udah benar. Nah, kemudian untuk mengakhiri lab ini, kita hanya tinggal mengeksekusi perintah akhir yaitu lab spasi finish spasi offensive minus lab. Ctrl C kemudian ke terminalnya, lalu Ctrl V, enter. Tunggu hingga sukses. Nah, ini udah selesai teman-teman. Sekian dari saya Rizal Mukolo, terima kasih.